So, baik. Brother Kevin, kalau Kevin sudah standby dengan lagu buka, terang sok boleh mau mulai. MC dengan moderator sudah siap. Siap, Sir. Oke. Baik, shalom, selamat malam. Berjumpa Selamat kembali malam. malam. Berjumpa kembali dalam acara bangsa dari daerah kami Sipamunin kembali lagi. Shalom. Salam untuk kita semua. Adapun pengalaman suasana malam ini bentar di sana satu kawasan terus perangan modern dan film dan pembicara tentang direktur Kongres Masyarakat Timur dan kita Dr. Sutarjo untuk perkenalan bahwa dalam suasana dan seluruh serahkan seluruhnya kepada pendeta rakyat semua. Kita akan datang buka akan diantar oleh host saudara di sana. Lalu buka Apakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Yang ku tahu Yesus hidup, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus hidup aku. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat, saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat? Yang ku tahu Yesus hidup, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus hidup aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur? Dengan kekasih
menghibur. Yang ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimuliakanlah nama-Mu pada malam ini, oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan telah kumpulkan kami di media Zoom ini untuk kembali mengikuti pendalaman Sekolah Sabat. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, Pendeta Dr. Brian Sumendap, yang akan memberikan pendalaman pelajaran malam ini. Dan kami semua dikuasai oleh roh yang sama untuk dapat memahami, sehingga kami boleh mengajarkan akan firman Tuhan. Dengan demikian, banyak yang dikuatkan, terlebih dipersiapkan bagi kekekalan. Dari awal sampai selesainya pendalaman malam ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah otoritas surga yang berkuasa di dalamnya, karena kami persembahkan semua ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada pimpinan untuk perkenalan. Baik, selamat malam teman-teman pendeta, di mana saja teman-teman berada. Pada malam ini kita sangat diberkati karena pemakala kita untuk malam ini adalah orang yang sangat luar biasa, saudara. Saya pikir tidak ada di antara kita mungkin yang tidak kenal, namun tidak salahnya saya memperkenalkannya kembali. Pendeta Dr. Brian Sumendap. Saat ini melayani di Amerika Serikat, di California, di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Upland. Dan beliau adalah salah seorang pendeta yang sudah sangat senior, sudah menikah, istri, seorang dokter, lalu kemudian dikaruniai 2 orang anak, dan pelayanan terakhir sebelum melayani di Amerika adalah pimpinan divisi. Melayani di Departemen Pendidikan Divisi Asia Pasifik Selatan sebagai Associate Director untuk Departemen Pendidikan. Pendeta Brian Sumendap mempunyai begitu banyak talenta yang Tuhan karuniakan kepadanya, dan pada malam ini kita akan sangat diberkati. Namun pada beberapa bulan yang lalu Pendeta Brian Sumendap sempat viral ya, dengan postingan lagu yang luar biasa itu. Nah, jadi malam ini orang komang tidak mendengar tuh lagu itu, tapi kita akan mengikuti pendalaman Sekolah Sabat. Shalom Pendeta Brian. Sapa dulu kawan-kawan yang ada di ya. Terima kasih. Shalom, rekan-rekan pendeta yang kami hormati, dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman pendeta di dalam pendalaman Sekolah Sabat. Terima kasih Pendeta Dr. Sudistan Didio yang sudah mengundang kami untuk membagikan. Dan saya senang melihat ada wajah-wajah yang tidak asing, walaupun juga ada banyak yang saya belum terlalu kenal ya. Saya punya Abang Davy dari
Makassar, di Makassar ini ya. Dan terima kasih. Nah, jadi pertama-tama mungkin disclaimer-nya adalah saya ini bukan biblical scholar ya. Eh, jadi ketika Dokter Tandidio meminta saya kaget. Tapi kita kan bukan orang yang dia bilang enggak. Jadi biar Tandin tahu, tak sikat. Jadi terima kasih pendeta. Semoga Amin. eh, Luar apa biasa. yang bisa Pendeta kita Brian luar belajar biasa. bersama malam hari ini boleh menambah wawasan kita tentang pelajaran sekolah Sabat ya. Dan saat ini kita ada di dalam pelajaran yang ke-11 ya. Semoga layar bisa terlihat screen sharingnya ya. Jelas, Ah, jelas sekali. Sangat Oke, jelas. terima kasih. Jadi, living in Christ ini adalah eh, living with Christ ya. Pelajaran 11 dari mempersatukan surga dan apa ini dan dunia untuk Kristus. Jadi eh, saya diberikan waktu 1 jam, jadi masih ada 55 menit lagi. Kita akan Pendeta 1 jam untuk presentasi, 30 ya, menit untuk tanya jawab. Ya. oh, oke. Semoga ini tidak perlu 1 jam. Tapi saya lihat agak panjang. Jadi ada 7 fase yang saya coba taruh di outline ini. Kita mulai dengan introduction sedikit. Terus saya lihat ada 4 pilar yang ingin saya tekankan di dalam pendalaman ini. Pilar nomor 1, dia punya nilai ontologis. Dan pilar nomor 2 tentang perjuangan ketika kita melihat ada ketegangan antara indikatif dan imperatif. Lalu pilar nomor 3 tentang ruang lingkup dari sin ini ya. Ya, hidup adalah Kristus. Pilar nomor 4 adalah ungkapan sosial, yaitu cinta sebagai ikatan kesempurnaan. Dan yang intinya adalah di bagian 6 nanti tentang nada musik ciptaan baru, dan saya rasa ini sangat penting, Kolose 3:16, dan ada penutupnya nanti. Jadi saudara-saudara, saya berasumsi kita semua sudah belajar atau akan mempelajari dengan apa yang sudah dicatat atau the printed lesson, pelajaran yang sudah ditulis oleh Dr. Clinton Wallin. Dan malam ini saya ingin menambahkan apa yang eh, terhadap apa yang sudah kita semua pelajari bersama-sama. Jadi saya ingin mulai dengan latar belakang penulisan pasal 3 dari Paulus untuk jemaat Kolose. Saya coba menonton beberapa episode dari pendalaman sekolah Sabat ini, dan yang minggu lalu punya oleh pendeta Dr. Lauda Woy, dia sudah menyentil sedikit tentang latar belakang penulisan, apa yang sementara terjadi pada saat itu. Jadi kita ketahui bahwa di dalam Kolose telah menyusup ajaran sesat. Di dalam jemaat Kolose ini, ajaran sesat ini mewajibkan harus taat pada aturan-aturan dan ritual keagamaan, sekaligus mendorong agar anggota-anggota menyembah makhluk-makhluk malaikat, angelic beings, ya. Nah, jemaat ini didirikan oleh Epaphras. Ini terjadi di dalam perjalanan misi ketiga Paulus di Kolose. Kolose adalah sebuah komunitas kecil di lembah Likus. Nah, ketika ajaran-ajaran yang aneh ini muncul, eh, Epaphras menyadari bahwa teologi baru ini tidak sesuai dengan Injil yang dia sudah pelajari.
tapi dia merasa tidak mampu untuk mengatasinya sendiri, sehingga dia pergi untuk meminta bantuan dari Rasul Paulus. Ya, ajaran-ajaran sesat itu eh, sangat mengganggu dia, menjadi teologi baru. Dan ajaran sesat itu meminta agar apa yang mereka ajarkan itu menjadi pelengkap dengan apa yang jemaat sudah terima, yaitu Kristus. Jadi di dalam arti lain, ajaran sesat itu eh, memberikan suatu versi baru dari eh, keselamatan. Kristus plus plus. Ya, kebenaran ini lebih penuh dan pengetahuan ini lebih tinggi dari Injil keselamatan melalui iman dari Kristus saja. Sehingga sistem spiritual ini yang kita ketahui dalam catatan-catatan Bible commentators juga, sistem yang diajarkan ini menggabungkan praktik Yahudi, ya, peraturan tentang makanan, pemeliharaan Sabat, sunat, dengan asketisme, paganisme, serta upaya-upaya untuk memenangkan para perantara-perantara malaikat. Nah, jadi eh, mereka kebingungan sehingga mereka harus pergi meminta bantuan. Epafras pergi untuk bertemu dengan Paulus yang saat itu ada di penjara, dan Paulus menulis surat Kolose ini. Jadi dari penjara kita ketahui bersama Paulus menulis surat Kolose, dan saya lihat di dalam pelajaran yang tertulis oleh Dr. Walin ini sudah secara terstruktur membahas hal-hal yang Anda lihat di layar. Yaitu kita pelajari bahwa kita ini sudah dibangkitkan dengan Kristus, ini menjadi fondasi indikatif kita, dan karena kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, oleh sebab itu kita harus cari perkara-perkara yang di atas. Ini merupakan respons imperatif. Dan karena itu kita harus lepaskan, kita harus buang kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan kita gantinya mengenakan baju belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan pada ujungnya, Rasul Paulus menaruh di dalam Kolose ini, di pasal 3, pusat kasih adalah mengenakan kasih itu. Dan dia menggunakan analogi pakaian. Sehingga pada dasarnya, kita ini berkumpul untuk membahas tentang mesin kehidupan. How does that engine of Christian life is? Dan juga kita harus melihat bahwa dalam mesin kehidupan itu kadang-kadang ada kemogokan, rusak sini, rusak situ, sehingga engine of the Christian life ini tidak selalu berjalan dengan baik, dan kita harus mengenali penyebab-penyebab tersebut seperti yang tertulis dalam Kolose. Jadi saya ingin mulai dengan saudara-saudara, kita bayangkan dua anggota jemaat di dalam jemaat atau dalam distrik kita, ya. Nah, kedua anggota jemaat ini mereka sudah kecapean. Terlalu capek mereka. Sebab anggota yang pertama, dia berusaha untuk hidup untuk Kristus. Dia berusaha untuk meniru Kristus melalui kekuatan dan kehendaknya sendiri. Sementara anggota yang kedua, dia telah menemukan sesuatu yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam Kolose 3. Yaitu dia tidak sedang berusaha untuk meniru Kristus, melainkan dia sedang berpartisipasi di dalam Kristus. Nah, anggota jemaat yang pertama berpikir bahwa kehidupan Kristen itu seperti seorang murid yang menyalin tulisan tangannya, tulisan tangan dari gurunya, ya seperti dulu kita di SMA, ya, harus menyalin semua apa yang ditulis oleh guru di papan tulis, itu yang kita salin. Dan orang anggota ini melihat bahwa dia tidak bisa selalu mencapai standar
dia selalu mengotori catatannya sebab dia tidak bisa mengikuti dengan sempurna catatan dari gurunya. Sementara anggota kedua yang berpartisipasi dalam Kristus, dia memahami bahwa kehidupannya itu bagaikan ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur. Sehingga ranting itu tidak meniru pokok anggurnya, melainkan ranting itu berpartisipasi dalam kehidupan pokok anggur tersebut. Sehingga ketika kita mengajarkan pelajaran 11 hidup dalam Kristus ini kalau kita ajar bahwa hidup dalam Kristus merupakan seperangkat peraturan moral, kita harus lepaskan, kita harus kenakan. Jadi anggota atau orang-orang yang menerima penjelasan kita ini seakan-akan kita menambahkan beban sehingga mereka akan cepat lelah. Tetapi jika kita mengajarkan bahwa hidup dalam Kristus ini adalah sebuah persatuan, a unity antara jiwa kita, usaha kita dengan kasih karunia Kristus, bahwa berarti kita boleh menawarkan kepada anggota-anggota kita suatu efek dari kuasa kebangkitan, the power of resurrection. Jadi 4 pilar yang sudah saya sebutkan tadi, ini ada di layar Anda. Pilar pertama adalah tentang status kita. Pilar kedua adalah perjuangan kita. Pilar ketiga adalah tentang ruang lingkup kita. Dan pilar keempat adalah ekspresi sosial kita. Jadi mari kita lihat pilar yang pertama, yaitu status kita. The ontology of sin. Ya, nanti saudara melihat apa maksud sin ini. Sin ini bukan dosa, tetapi ini sin tentang apa yang Rasul Paulus tulis. Apa ontologi? Nah, ontologi ini berbicara tentang siapa Anda sesungguhnya di dalam Kristus. Bukan apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda rasakan, melainkan apa yang Anda miliki dan apa yang Anda jadikan secara objektif di hadapan Allah. Jadi, mari kita lihat pilar yang pertama ini. Kolose 3 ayat 1 kalau kita melihat di dalam Alkitab kita. Maaf, saya bukan ahli Ibrani, Greek. Jadi saya tak pakai itu DP huruf-huruf. saya coba dia transliteration-nya. Kita lihat ini pendeta Sony Maromon jago ini. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 1 dimulai dengan Aeon Synergetet. Jadi ini yang saya maksud dengan sin tadi adalah ini yang Rasul Paulus bilang, synergetete. Jika kamu sudah dibangkitkan, di dalam bahasa Inggrisnya NASB, if then you have been raised. Jika kamu sudah dibangkitkan. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya lihat ini secara teologis akurat. Namun secara gramatikal mungkin tidak terlalu tepat, sebab bahasa Yunani menggunakan aorist pasif indikatif dari kata dasar root word dari synergetet ini, synergeiro. Ini kata kerja majemuk dari sin. Sin berarti bersama dengan. Egeiro arti membangkitkan. Jadi seharusnya di dalam Alkitab bahasa Indonesia mungkin boleh diterjemahkan berarti membangkitkan bersama-sama dengan, oke? Dan saya ingin kita melihat arti dari aorist tense ini. Nah, dari aorist tense yang digunakan oleh Rasul Paulus ini, bentuk aorist menunjukkan bahwa ketika dibangkitkan ini menunjukkan tindakan masa lalu yang sudah selesai. Berarti kebangkitan ini bersama dengan kita manusia telah terjadi secara definitif pada suatu titik dalam sejarah keselamatan. Itu di dalam sejarah keselamatan itu AD tahun 31 kan? Dan
dari apa yang kata ini memiliki juga passive voice, kalimat pasif. Jadi artinya kita tidak membangkitkan diri kita sendiri, tetapi Allah yang membangkitkan kita. Dengan awalan sin ini bukan kata meta dengan berdampingan atau berdampingan, melainkan ini kata sin, yaitu mempunyai arti bersama dengan atau menyatu secara tidak terpisahkan. Sehingga sin di dalam hal ini menunjukkan hubungan yang erat yang tidak terpisahkan. Ketika Paulus mengatakan sinergetete, ia tidak mengatakan bahwa manusia atau kita atau saudara dibangkitkan bersama Kristus seperti dua entitas yang terpisah. It's not about two separate entities, tetapi apa yang Rasul Paulus katakan ini bahwa manusia itu dibangkitkan bersama sedemikian rupa sehingga kebangkitan manusia itu dan kebangkitan Kristus menjadi satu peristiwa, merupakan satu peristiwa. Dan kita lihat juga di dalam kalimat pertama di Kolose 3 ayat 1 ini, eion sinergetete. Dari ini artinya jika. Ini mempunyai modus indikatif yang merupakan first class condition. Yang ini memberikan asumsi bahwa ada kenyataan dari kondisi tersebut. Apa artinya? Saya lihat di sini bahwa Rasul Paulus tidak sedang berkata, jika secara hipotetis kamu dibangkitkan kembali. No, bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus katakan, karena kamu telah dibangkitkan. Atau sebab kamu telah dibangkitkan. Sehingga kata atau tata bahasa ini yang digunakan Rasul Paulus memberikan suatu kepastian. Ya, pasti bahwa kita sudah dibangkitkan. Sehingga aplikasi kita secara pastoral ini saya lihat kita jikalau berhadapan dengan seorang anggota jemaat yang bilang ke pendetanya, pendeta, kita merasa bukan orang Kristen yang baik, pendeta. Ini kita perasaan. Jadi kita sebagai pendeta harus mengarahkan mereka kembali pada aorist pasif ini. Yaitu kita harus jelaskan kepada anggota kita bahwa kedudukan seseorang tidak didasarkan pada performa atau pencapaian mereka. Pencapaian misalnya ketika memulai minggu pada hari Senin pagi, pencapaian mereka pada hari Senin pagi. Melainkan posisi mereka itu didasarkan pada posisi ketika Yesus mati untuk umat manusia. Jadi kita harus mengajarkan jemaat kita untuk berhenti mengukur denyut nadi mereka. Sorry, saya punya maksud nadi rohani dari anggota kita. Stop ukur-ukur itu dan itu orang kerohanian. Tapi marilah kita ajar mereka untuk memandang posisi mereka di dalam Kristus, ya. Dan kita lihat implikasi logika dari Rasul Paulus ini, ya. Ketika dia tulis hey on ini karena maka, dan dia tulis selanjutnya ta anozatete, carilah perkara-perkara di atas. Kalimat ini adalah kalimat imperatif yang mengalir dari kalimat indikatif. Sehingga apa yang Rasul Paulus tuliskan di sini ketika dia perintahkan untuk mencari perkara-perkara surgawi, ini bukanlah suatu syarat ketika Yesus telah dibangkitkan kembali. Melainkan ini bukti dari kebangkitan itu. Jadi kita tidak sementara mencari surga
agar supaya kita boleh dibangkitkan, tetapi kita mencari surga karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Oke? Sekarang kita lihat pilar nomor 2. Pilar yang kedua adalah perjuangan kita ya. Kita melihat ada ketegangan antara indikatif dan imperatif. Karena kita tetap akan menghadapi pertanyaan yang menghantui setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya yang jujur kepada Yesus. Pasti mereka mau tanya ini. Nah, pendeta, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kenapa kita masih bergumul dengan dosa? Nokia pedang, orang masih bergumul dengan dosa. Dan ini menjadi ketegangan dengan apa yang ditulis already but not yet. Sudah tapi belum. Paulus menggunakan logika yang seharusnya menjadi landasan seluruh pemberitaan kita. Semua yang kita beritakan kepada orang-orang lain. Yaitu indikatif harus mendahului imperatif. Bagaimana itu? Mari kita lihat. Kolose 3 ayat 3. Di situ ada Rasul Paulus menulis sebab kamu telah mati. Dalam bahasa Yunaninya, Grikanya, apetanete gar, for you have died. Dan di dalam form gramatikalnya ini adalah aorist active indikatif. Sementara di ayat 5, Rasul Paulus tulis, sebab itu matikanlah. Dalam Greeknya, nekrosate hon. Dan di dalam bahasa Inggris, put to death, therefore. Ini merupakan aorist aktif imperatif. Jadi, jika saya sudah mati, apetanete, indikatif fakta, kenapa saya harus mematikan kembali? Kenapa saya harus nekrosate? Ini sepertinya ada kontradiksi. Tetapi kalau kita lihat dengan seksama lagi, dengan lebih jelas lagi, jawaban dari kontradiksi ini terletak pada sifat participatory action of salvation. Yaitu ini sifat partisipatif dari keselamatan. Kenapa dia indikatif? Karena kematian kita bersama-sama dengan Kristus ini merupakan realitas objektif. Kenapa dia imperatif? Karena kita harus mematikan anggota-anggota duniawi sehingga ini menjadi apropriasi subjektif. Nah, indikatif dan imperatif dalam keselamatan, apa artinya ini? Ini didasarkan pada sebuah perbedaan teologis yang klasik. Indikatif yang dari tadi saya sebutkan adalah tentang apa yang benar tentang diri kita di dalam Kristus. Objektif, bukan? Sementara imperatif itu adalah apa yang harus kita lakukan sebagai respons dari itu. Dan ini merupakan subjektif. Karena ketegangan ini paling jelas dilihat di ayat-ayat itu tadi. Sebab kamu telah mati dalam hidupmu, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi Rasul Paulus telah dahulu menyatakan suatu realitas objektif di masa lalu, bahwa kamu telah mati, lalu dia segera memerintahkan tindakan untuk berkelanjutan. Matikanlah. Jadi mati di masa lalu, sekarang kasih mati itu. Itu semua hal-hal yang tidak baik itu. Sehingga kematian merupakan sebuah fakta. Mortification adalah respons terhadap fakta tersebut. Nah, kita lihat ini ada kaitannya dengan apa yang dia tulis
di di Pauline writings yang lain. Roma 6 ayat 6, ya, manusia lama turut disalibkan, ya. Galatia 2 ayat 20, dia menulis aku telah disalibkan dengan Kristus, I am crucified with Christ. Lalu Filipi 2 ayat 12, dia bilang tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah mengerjakan dalam kamu baik kemauan ataupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi inilah yang Rasul Paulus tekankan tentang ketegangan ini, ya. Mrs. White juga menulis tentang sifat ganda dari sanctification. Dia menulis, kalau saya boleh parafrase, dia bilang pengudusan ini disajikan dalam dua aspek dalam Alkitab. Yang pertama menurut Mrs. White, karya yang dikerjakan dalam diri kita oleh Allah. Dan yang kedua, kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi kita harus ingat ini. Kita harus ingat ini. Indikatif dan imperatif. Ini yang menjadi ketegangan. Nah, untuk lebih jelas untuk mengerti ini, coba bayangkan kalau ada seorang tahanan, seorang narapidana, dia sudah mendapat amnesti dari presiden. Pintu penjara sudah terbuka. Ini indikatifnya, ya. Dokumen-dokumen untuk dia dilepaskan dari penjara sudah ditandatangani oleh presiden. Jadi, secara objektif dia telah bebas. Tapi dia telah hidup di dalam sel selama 20 tahun misalnya. So lama sekali dia tinggal di situ. Dan dia masih duduk di sudut ruangan. Dia ketakutan setiap kali penjaga sipir lewat, dia gemetaran. Itu kira-kira keadaan manusia, ya. Tugas kita sebagai para gembala, para pendeta, bukanlah untuk menyuruh narapidana itu untuk berusaha lebih kuat untuk bebas, tetapi tugas kita adalah untuk terus membacakan surat pengampunan presiden kepada narapidana ini sampai akhirnya dia menyadari bahwa kalau dia cuma duduk terus di sudut ruangan itu merupakan suatu penghinaan terhadap tanda tangan presiden yang sudah ditandatangani di surat pengampunan itu. Oke? Mungkin itu kira-kira penjelasan lanjutan. Nah, kita lihat sekarang juga di sini Rasul Paulus menulis tentang hidup kita yang tersembunyi. Sebab hidupmu tersembunyi bersamaan dengan Kristus. Bahasa Yunaninya kripto. Oleh sebab itu kita sekarang ada cryptocurrency, yaitu mata uang yang tersembunyi, ya, Bitcoin dan lain-lain. Apa maksud Rasul Paulus dengan mengatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus? Kalau kita kembali dengan morfologi dari William Mounce, kita melihat bahwa kripto ini adalah dalam bentuk perfect, yaitu tindakan yang diselesaikan di masa lalu dengan hasil yang terus berkelanjutan. Jadi arti dari ayat ini, Anda disembunyikan pada saat pertobatan dan tetap tersembunyi hingga saat ini. Dan di dalam morfologi dari Mounce ini, dia mengatakan bahwa ini adalah kalimat pasif. Berarti Anda sedang dilindungi. Allah adalah yang menyembunyikan Anda. Sehingga makna leksikalnya adalah kripto berarti menyembunyikan untuk perlindungan, bukan untuk merahasiakan. Sehingga kripto digunakan untuk menggambarkan Musa yang disembunyikan dari Firaun, Keluaran 2 ayat 3. Dan kita lihat di dalam parabel dari Yesus, perumpamaan Yesus, itu harta yang tersembunyi, itu juga kripto, Matius 13 ayat 44. Jadi intinya teman-teman, hidup kita tidak tersembunyi karena tidak berharga, tetapi hidup kita
tersembunyi karena sangat berharga dan terjamin oleh Kristus. William Barclay juga, dia memperhatikan ada permainan kata di ayat 3 ini. Permainan kata apokrofoi. Apokrofoi yaitu buku-buku tersembunyi. Buku-buku tersembunyi ini yang dimiliki oleh guru-guru yang mengajar kesesatan itu. Dan ini dimiliki oleh segelintir orang yang telah mencoba untuk memberikan ajaran-ajaran baru. Apokrofoi ya. Nah, Rasul Paulus menjawab di sini, hidupmu tersembunyi. Selanjutnya Rasul Paulus bilang, hidupmu tersembunyi. Apokrupto. Ya, itu kata dasar kripto tadi ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bagi mereka hikmat tersembunyi di dalam buku-buku apokrofoi, dan bagi umat-umat yang percaya Kristus sendiri adalah perbendaharaan hikmat dan kita tersembunyi di dalamnya. Ini tambahan menarik. Dan saya lihat kalau di dalam jemaat terjadi konflik, sebaiknya kita ingatkan mereka bahwa sebagaimana Yeskel 37 mengatakan bahwa kamu adalah tulang belulang kering yang dihidupkan kembali. Sebab nafas yang sama yang membangkitkan Yesus sedang berhembus di dalam saudara yang di mana anggota kita sementara bertengkar. Jadi kita harus selalu mengajar anggota-anggota kita ketika terjadi konflik. Remember, orang yang kita sementara konflik itu mempunyai nafas hidup yang sama yang kita miliki. Jadi untuk apa? Kita semua sama di hadapan Tuhan. Oke, sekarang pilar nomor 3. Tentang sekarang ruang lingkup. Ya. Hidup adalah Kristus. Sekarang saya mau move dulu ke Filipi 1 ayat 21. Rasul Paulus bilang ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Emoi gar to zen Christos. Bahasa Inggrisnya, for me to live is Christ. Bahasa Indonesianya, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Nah, dalam bahasa Greka tidak ada kata kerja adalah. Jadi secara harafiah, kita boleh terjemahkan ini karena bagiku hidup Kristus. Adalah itu ditambahkan ya, kata kerja yang ditambahkan. Karena artikel to yang itu emoi gar to, artikel itu to yang menyertai kata infinitif zen untuk hidup menjadikan hidup sebagai sebuah konsep substantif, bukan sekedar sebuah kegiatan, melainkan sebagai keberadaan kita. Okay? Jadi maksudnya di sini hidup kebanyakan untuk kita juga mungkin ya, untuk anggota-anggota, definisi hidup adalah keluarga plus pekerjaan plus kesehatan plus Kristus. Kalau definisi hidup kita berdasarkan 4, taruhlah ini 25%. Ini jadi 100%. Kalau ada ini 4 elemen ini, maka kita 100% hidup. Tapi kalau hilang satu komponen, kalau misalnya kita kena sakit, kita dapat darah tinggi, dapat sakit gula,
kita kehilangan kesehatan. Kita berarti tinggal 75% kan. Jadi sudah 100% lagi tuh hidup, kurang 75%. Tapi kalau kita melihat pengertian Rasul Paulus bahwa Kristus itu bukan hanya sebagai salah satu komponen hidup, berarti ruang lingkup itu berubah. Oke? Jadi hidup itu adalah keluarga, pekerjaan, kesehatan di dalam Kristus. Oke? Jadi walaupun itu tiga aspek itu salah satu hilang, karena kita dalam Kristus, kita masih hidup. Ya toh? Even if you lose your health, even if you lose your job, you're still 100% alive, kan? Masih 100% hidup karena di dalam Kristus. Oleh sebab itu, dengan ini kita melihat dimensi eskatologisnya tentang bait suci surgawi ya. Karena teman-teman, kita harus ingatkan selalu bahwa kewarganegaraan kita di surga, bukan di Indonesia, bukan di Amerika. Tapi kita memang sementara hidup di bumi. Sehingga tema triwulan ini menyatukan surga, uniting heaven and earth. Ini dia sangat tangkap konsep ini dengan sempurna. Jadi kita saat ini, kita sudah duduk bersama Kristus di tempat-tempat surgawi, Efesus 2 ayat 6. Namun, kita masih berjalan di atas tanah yang fana. Kita masih ada di bumi ini. Okay? Itu ya, dimensi eskatologisnya. Dan saya lihat juga di sini ada dia punya hubungan dengan Sabat. Sebab hari Sabat adalah tanda eskatologis dari persatuan ini. Ya, kita punya perayaan mingguan bahwa surga dan bumi tidak dipisahkan selamanya. Itu terjadi di hari Sabat. Jadi ketika kita mengajarkan pelajaran 11 ini, kita bikin ini persatuan guru-guru sekolah Sabat, kita harus menghubungkan ini terminologi ini sudah dibangkitkan dengan Sabat yang ditulis di dalam Ibrani 4 ayat 9. Sebab, teman-teman, Sabat ini bukan sekedar istirahat dari pekerjaan, tetapi Sabat ini merupakan perhentian eskatologis yang menyatakan bahwa kita sudah berpartisipasi di dalam zaman yang akan datang. In the time that is to come. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, pilar nomor 4. Ini ungkapan sosial bahwa cinta menjadi pengikat sempurna. Sekarang kita loncat di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai ikatan yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Oke, kita lihat dalam bahasa Ibraninya, epipasin de toutois ten agapen ho estin sindesmos tes teleiotetos. Sorry, kita tidak sempurna aja mau baca ini. So itu dari tadi kita sudah bilang. Jadi di sini bahasa Inggrisnya di New American Standard, and above all this, put on love which binds everything together in perfect harmony. Jadi di dalam ayat ini kita melihat itu put on together, desmos, together. Jadi ini ikatan ini sindesmos diikat oleh kasih. Sebab sindesmos diambil dari kata biologis ya, yaitu ligamen
ligamen manusia. Berarti ini merupakan sebuah ikatan yang sangat sempurna yang dikarakteris by kindness, patience, gentleness, forgiveness, humility. Dan saya juga ingin memperhatikan di sini kata teleiotes. Teleiotes ya. Itu yang kata terakhir tadi. Teleiotes. Teleiotes ini adalah genitif karakter. Dan di dalam English Standard Version itu kata teleiotes ini diterjemahkan sebagai perfect unity. Secara terjemahan ESV, teleiotes ini perfect unity, ya, perfect harmony. Dan juga untuk bahasa Grekanya, teleiotes ini bond of perfection. Jadi ada perfect harmony, yaitu interpretif, dan bond of perfection, yaitu genitive of character. Jadi teleiotes di sini kita lihat hanya muncul 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Di dalam ayat ini ayat 14, Kolose 3:14, dan muncul di Ibrani 6 ayat 1. Kata ini teleiotes merujuk pada consummation, yaitu pencapaian untuk dipraktekkan, yaitu keadaan pertumbuhan rohani yang secara kumulatif yang sudah terkumpul akhirnya dibangun atas perkara-perkara pertumbuhan rohani yang sudah terjadi sebelumnya. Dan menurut apa yang saya baca juga, disinilah ada corporate dimension. Ya, teleiotes ini, the bond of perfection ini mempunyai arti bahwa ini tidak boleh dijadikan hanya oleh 1 orang atau 2 orang, tetapi secara corporate, secara masyarakat, misalnya secara komunitas, dan ini dimensi ini bisa kita lihat sebab sesudah Rasul Paulus mengatakan ini dia lanjut ke ayat 18, dia langsung sambung dengan hubungan-hubungan rumah tangga, istri dan suami, anak-anak dan orang tua, hamba dan tuan. Kenapa Rasul Paulus maju ke situ? Karena persatuan dengan Kristus bukanlah pengalaman pribadi semata-mata, melainkan sebuah realitas yang diungkapkan secara corporate. Dan sebagai penutup, saya lihat di bagian terakhir di ayat 16 disebutkan tentang musik. Musik dari mereka yang merupakan ciptaan baru yang sudah dibangkitkan. Mari kita baca. Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Tuhan, biarlah firman Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya sambil menyanyi, bahasa Grekanya psalmois, dan memuji, himnois, Tuhan dalam hatimu. Ya. Dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan dari dalam hatimu, tetapi dalam bahasa Inggris dia spiritual songs atau odais pneumatikais. Pneumatikais, ya. Odais pneumatikais adalah rohani, kerohanian. Jadi psalmois pneumatikais, rohani, himnois pneumatikais, rohani, ya. Jadi nyanyian, lagu-lagu yang dilakukan semua itu
dari unsur kerohanian. Oke, let me try to explain it like this. Jadi di dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada 3 ragam ibadah. Ibadah untuk pneumatikais, spiritual. Yang pertama, Mazmur, ya, Psalms, right? Kesaksian-kesaksian kuno. Dan di dalam arti ini ada akar tentang sejarah keselamatan, kan? Iya toh? Lalu ditulis juga itu tentang hymns. Apa itu hymns tadi? Hymnois, pengakuan doktrinal. Ini berarti mengartikulasikan teologia peristiwa Kristus. Lalu odais, pujian spontan menanggapi gerakan Roh Kudus. Jadi kata sifat pneumatikais ini kemungkinan besar memodifikasi 3 istilah tersebut. 3 ragam ibadah yang dinyatakan di sini. Jadi jika ibadah jemaat kita kurang, berarti ada kekurangan salah satu elemen yang ditulis Rasul Paulus ini. Karena kalau kita hanya memiliki lagu-lagu yang emosional, odais, jadi kita kekurangan pendalaman doktrinal. Kalau kita hanya memiliki doktrin, himnoi, kita kekurangan keterlibatan emosional, odais. Jika kita mengabaikan Mazmur, Salmoi, kita kehilangan akar kita dalam sejarah keselamatan manusia. Jadi kita lihat bahwa fungsi dari pengajaran, ya, mengajar, ya, karena Rasul Paulus bilang sini, baiklah kita mengajar dan saling mengajar dan menasihati satu dengan lainnya, ya. Dia bilang, ya. Jadi mengajar dalam hal ini bersifat pedagogis, pedagogical teaching, ya, pedagogis, dan ibadah juga bersifat pedagogis. Lagu-lagu mengajar, oleh sebab itu isi lagu kita sama pentingnya dengan emosi yang ditimbulkan oleh lagu itu. Sehingga kita tiba pada penutupnya. Akhirnya, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sesudah menerima informasi, kita menjadi orang-orang yang terlibat melakukan informasi ini, ya. Karena status kita sin, ya. Kita bersama-sama dengan Dia, sinergetete. Kita dibangkitkan bersama, kita duduk bersama, kita tersembunyi bersama. Kedua, kita berjuang, karena itu indikatif imperatif yang saya sudah bilang tadi. Sehingga kita bertindak berdasarkan siapa kita yang sudah ada ini, ya, dan yang sudah mendahului. Indikatif imperatif, kamu sudah mati dan mendahului kematian. Dan yang ketiga, ruang lingkup kita bahwa Kristus bukan bahagian dari kehidupan, tetapi Dia adalah ruang lingkup dari kehidupan itu sendiri. Hidup adalah Kristus. Dan ekspresi sosial kita adalah kasih yang menjadi ikatan sindesmos yang menyatukan manusia yang baru dan mengubah semua hubungan-hubungan manusia. Jadi panggilan saya untuk teman-teman pendeta,
Mari kita uh, mengajarkan kepada anggota-anggota kita, kita harus belajar untuk melakukan lebih, untuk berusaha lebih kuat lagi. Karena orang-orang yang merasa dia bikin segala sesuatu supaya dia boleh layak di hadapan Allah, ya itu legalisme mungkin ya. Tapi banyak orang berpikir demikian. Akhirnya mereka akan kelelahan. Mereka akan kelelahan. Tapi marilah kita selalu ingat untuk mengajarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah the great I am. Dan dia yang memberdayakan umat-umatnya. Dia yang memberikan kekuatan kepada umat-umatnya. Supaya ketika anggota-anggota jemaat kita menyadari bahwa mereka tidak sedang berusaha mendaki gunung untuk pergi kepada Kristus, melainkan mereka sekarang sudah duduk bersama-sama dengan Dia. Jadi mereka tidak perlu mau uh, dimohon-mohon untuk kita selalu pergi layani mereka. Sebab mereka sudah merasa puas. Oh, kita sudah duduk sama-sama dengan Kristus. Walaupun kita sekarang masih ada di dunia. Kalau mereka kita boleh ajar untuk mengerti konsep-konsep yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam pelajaran ini, maka kita benar-benar boleh mengatakan apa yang penulis Sekolah Sahabat katakan, uh, living with Christ, hidup bersama Kristus. Sehingga tema menyatukan surga dan bumi untuk triwulan ini bukan sekedar konsep teologis, tetapi ini merupakan realitas hari Sabat. Perayaan setiap minggu yang kita lakukan bahwa kita ini sudah menjadi warga negara surga sementara kita berada di atas bumi. Jadi mari kita ajarkan ini kepada anggota-anggota kita bahwa Sabat itu bukan sekedar hanya mau beristirahat dari pekerjaan, tetapi Sabat itu merupakan tanda eskatologis bahwa surga dan bumi sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ketika kita uh, membagikan pelajaran ini kepada anggota-anggota kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami serahkan kepada Pendeta James Hart Branch untuk menjadi moderator. Kita ada pertanyaan yang akan ditanyakan dan akan dijawab langsung oleh Pendeta Dr. Brian Sumendap. Masih ada waktu 28 menit. Kami persilakan Pendeta Franz. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa Pendeta Brian Sumendap yang telah menguraikan pelajaran Sekolah Sabat. Kami berikan kesempatan dua penanya pertama sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat yang telah kita ikuti. Baik, kami berikan kesempatan kepada dua penanya pertama untuk memberikan pertanyaan. Dari semua pendeta-pendeta dan juga mungkin ada kaum awam yang ikut, kami berikan kesempatan. Ada juga yang di chat. Ya. Boleh ketik di chat pertanyaan. Moderator, di chatting sudah ada pertanyaan, boleh dibacakan. Oh iya.
Jadi ini pertanyaan yang pertama. Pendeta Brian Sumenda. Mohon pencerahannya, bagaimana orang sebagai pendeta atau gembala jemaat dapat membimbing jemaat, terutama kaum muda, untuk membedakan musik yang rohani dan membangun iman dari musik yang justru menjadi penghalang pertumbuhan rohani tanpa terjebak pada legalisme. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Tentang musik. Saya sudah sentil tadi itu musik. Mungkin sebagian sudah sepertinya dijawab oleh pembahasan bagian terakhir tadi saya, Dr. Johan Sampo. Tapi saya mungkin mau kasih pengalaman sedikit baru saya tambahkan penjelasannya. Di dekat rumah kami ini ada gereja Advent yang sangat unik. Namanya Crosswalk. Sudah ada itu di Jakarta. Gereja Crosswalk ini menggunakan musik kontemporeri. Jadi ketika beberapa saat lalu pendeta Ritus Kenny ada di sini, dia bilang, bro, bawa dulu kita pergi di Crosswalk. Kita bilang, Oreo, nanti kita bawa. Jadi kita pergi bawa. Saya sendiri belum pernah masuk situ. Jadi itu sahabat pertama kali kita masuk situ. Di luar, di Crosswalk itu, ada kafe rupa Starbucks. Mau pesan kopi, mau tea, apa saja. Lengkap situ. Gratis. Habis itu orang masuk ke dalam. Waduh, waktu masuk. Keras sekali DP musik. Keras sekali DP musik. Tapi orang-orang di dalam bukan cuma orang-orang muda. Ada banyak juga orang-orang tua. Musik-musik yang mereka lakukan adalah musik-musik dari Hillsong, musik-musik kontemporer yang banyak diputar-putar terus di radio. Kita tunggu-tunggu orang mau menyanyi lagu dari SDA Hymnal atau lagu Sion bahasa Inggris. Nggak ada. Tapi banyak sekali orang. Dan kita sudah nggak tunggu sampai khotbah. Kita kasih tinggal Pak Pendeta itu situ dan kita balik ke gereja. Tapi yang menarik di sini adalah ketika ini pertanyaan dari Pendeta Juan ini adalah bagaimana membimbing kaum muda untuk membedakan musik yang rohani, yang membangun iman dari musik yang justru menjadi penghalang pertumbuhan rohani. Saya lihat kita harus fokus pada liriknya. The theology of lyrics. Kita harus berusaha untuk membimbing orang muda untuk melihat apakah lirik lagu tersebut itu selaras dengan kebenaran Alkitab ya. Mungkin musik rohani yang membangun haruslah berpusat pada Tuhan, bukan sekedar perasaan emosional. Karena kebanyakan dari musik-musik dari Hillsong dan musik-musik kontemporer saat ini, dia hanya menggugah emosi yang sangat dangkal. Coba orang dengar itu lagu na 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 kung dia rupa babi saya bisa na 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 my shoulder ulang itu jadi sangat dangkal dan kalau orang dengar seperti terhipnotis. Jadi orang harus ajar orang-orang muda apakah liriknya ini boleh membangun kita dan kita ajak mereka untuk membedakan lirik lagu populer dan lirik lagu rohani. Karena sesudah kita mengajarkan mereka theology of lyrics, sekarang kita lihat tujuan, the purpose of the music. Sebab di dalam Kolose 3:16 tadi seperti yang saya sudah bahas,
musik itu digunakan untuk mengajar dan menegur karena dia punya pedagogical stylenya itu sama dengan ada khotbah tapi melalui musik. Tapi musik-musik jenis apa tadi? Psalms, hymns, dan pujian spontanitas. Jadi, jika sebuah musik justru membuat seorang kehilangan kontrol diri, jika musik hanya membangkitkan nafsu, atau jika musik menjauhkan pikiran dari hal-hal yang mulia, Filipi 4 ayat 8, jadi musik itu pada dasarnya menjadi penghalang. Sehingga musik yang membangun biasanya membawa ketenangan dan kejernihan pikiran. Nah, sekarang bagian terakhir dari apa yang saya boleh bagikan di sini tentang budaya. Ya, banyak kali konflik terjadi karena perbedaan selera generasi. Saudara-saudara, di gereja saya di Upland, tiap Sabat keempat kita bilang Pak Komite itu kasih orang muda yang pegang. Semua, dorang yang atur, dorang yang susun, dorang yang pilih dorang punya lagu-lagu. Waktu dorang mulai, dorang ada coba mau tiru itu yang di crosswalk. Dorang pakai itu lagu, walaupun tidak ada drum, cuma instrumental. Dorang pakai itu lagu, tidak ada dari jemaat yang ada menyanyi. Semua hanya lihat. Ada yang coba komat kamit mau baca-baca apa yang lirik ada di lain, tapi tidak tahu tuh nada. Jadi sesudah ibadah saya bilang sama mereka, well, thank you guys, you did a very good job, thank you for the singing, thank you for choosing the music, but did you notice something? Don tanya, apa itu pendeta? Did you notice that nobody sang with you? Orang bilang, oh yeah, that's why we're trying to teach them. Orang ada mau coba ajar pejemaat. You see, for you guys, that's an okay music because you guys know. Mari ini oma-oma, ini opa-opa, they don't know that music. Dia penada, orang nggak tahu. Dia punya lirik apalagi. Lirik dapat dia bagus. Jadi ada anggota yang mengeluh ke kita, pendeta, apalagi kok ini orang-orang muda mesti mau menyanyi begitu. Coba jadi kita mesti melerai mereka berdua. Saya bilang, kami sudah putuskan di majelis, we will allow them to sing, to participate, untuk atur itu acara. Saya tidak mau ambil bagian. Dan saudara-saudara juga, selama dorang masih di dalam koridor yang baik, jangan mengkritik. Karena orang mau membangun mereka. Jadi, akhirnya mereka pelan-pelan. Sekarang semua 2 tahun orang bikin ini worship Sabat keempat. Sekarang dorang sudah secara otomatis dorang pilih lagu-lagu dari Advent Youth Sing atau short chorus yang dikenal oleh orang-orang yang beda generasi supaya lebih full itu mau menyanyi saat mereka pimpin Sabat keempat. So it's about educating bahwa kepada orang-orang muda, jangan bilang pada orang, jangan stres kalau orang tua nggak bisa terima. Karena baru namanya juga beda generasi. Dan yang paling penting, orang-orang tua, pendeta-pendeta juga, kita harus menjadi teladan, bukan menjadi polisi. Amin. Ya, iya toh. Orang nggak mau kehilangan orang-orang muda karena dorang sudah salah menyanyi di gereja, orang semua marah-marah, sebeking malu di muka umum. Jangan. Kita jangan pernah menghakimi. Karena untuk mereka, that's good. Anak saya juga. Anak saya semua lagu pop dia hafal. Anak saya yang cewek. Waktu saya tanya, ngana hafal ini lagu Sion? Dia bilang, what's that, Papa? Ya, apakah saya mau bilang, oh ngana ini kafir karena ngana enggak? No, I let her be. Tapi setiap kali saya ajak bilang, Elisa boleh mau menyanyi di gereja. Dia pergi menyanyi. Dia bilang, Papa suka mau lagu apa? Dia bilang, ngana belajar lagu ini. Dia pergi, dia menyanyi. So, we always give them opportunity. Kita kasih mereka terlibat, kita tuntun mereka dengan filsafat apa yang ada di dalam Kolose 3:16 tadi. Dan kita jangan menjadi polisi, tapi menjadi teladan bagi mereka. Ya, kira-kira itu yang saya boleh tambahkan. Semoga Pendeta Juan boleh terima ini jawaban. Thank Terima you. kasih. Jadi mudah-mudahan Pendeta Juan sudah mengerti dan sangat jelas itu jawaban. Baik, untuk pertanyaan yang berikut, dari
Saudara Henry Carwur. Saudara Henry Carwur. Bagaimana kita manusia menjadi sama dengan pikiran Kristus? Bagaimana kita manusia menjadi sama dengan pikiran Kristus? Oke, sorry. Jadi, bagaimana manusia menjadi sama dengan pikiran Kristus? The mind of Christ. The mind of Christ ini dalam 1 Korintus Kang ini untuk menjadi satu pikiran dengan Kristus. Ayat 1 Korintus 2 ayat 6, Kang. The mind of Christ. Berarti ini pengertian saya. Untuk menjadi satu pikiran dengan Kristus bukan berarti kita akan menjadi setara dengan Kristus. Secara hakikatnya kita tidak pernah akan menjadi setara dengan Kristus. Tetapi kita boleh belajar untuk memiliki cara pandang, nilai-nilai kita, dan cara mental kita bereaksi selaras dengan Yesus. Karena di dalam Alkitab kita boleh kita lihat ada langkah-langkah yang kita boleh ikut supaya terjadi transformasi. Karena untuk menjadi in the mind of Christ, sepikiran dengan Kristus, harus terjadi transformasi pikiran. Dan yang pertama saya percaya adalah kita harus memperbaharui budi, metanoia. Dan saya pikir ini langkah utama agar supaya kita boleh menjadi sama dengan pikiran Kristus. Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi perbaharuilah budimu, ya. Metanoia, perubahan pikiran. Kemudian selain metanoia, saya rasa kita juga harus mempraktekkan kenosis, pengosongan diri. Oke, minta maaf ya. Kenosis yang saya maksud ini bukan pengosongan diri seperti apa yang diajarkan oleh meditation, oleh Eastern religion, oleh Buddhism, yoga, dan lain-lain. Bukan. Tetapi maksud dari kenosis ini adalah apa yang ditulis Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ya. Kita dipanggil untuk memiliki perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi kita kosongkan diri dari semua kebiasaan-kebiasaan kita dan kita menjadi rendah hati, ya. Jangan merasa, oh karena kok kita tuh pendeta, kita tuh betul. Nggak pernah mau jadi itu, saudara. Kalau kita merasa kita yang benar. Ambillah waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Supaya kita juga bisa mengerti apa perasaan mereka. Dan kita dengan membawa diri kita dengan kerendahan hati, boleh menerima pendapat mereka. Supaya, karena saya rasa, kalau Yesus ada di dunia, dia pasti akan seperti itu. Oke? Yesus itu tegas, tapi dia juga sangat rendah hati. Dia sangat compassionate. Dia adalah seorang yang penuh dengan service. Dia selalu melayani. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan kita melihat Yesus taat sampai mati. Sampai mati pun di kayu salib. Jadi kita mempraktekkan kenosis, kita kosongkan semua praktek-praktek yang tidak selaras dengan Yesus dan kita coba untuk mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Dan saya pikir langkah yang paling penting adalah kita belajar firman Tuhan supaya kita boleh menjadikan metanoia ini, perubahan budi boleh terjadi. Kita belajar firman Tuhan dan kita bergantung kepada Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang boleh merubah pikiran dan budi kita. Amin. Luar biasa. Baik, Terima kasih.
Apa ini pertanyaan dari pendeta Calvin Mengkau? Penganut Yahudi Halakah sudah masuk ke Kolose yang disentil Paulus di pasal 2 ayat 18. Itu pertanyaan ini atau apa? Penganut Yahudi Halakah sudah masuk ke Kolose yang disentil Paulus di pasal 2 ayat 18. Dari pendeta Calvin Mengkau. Oke. Mungkin pendeta Mongkau boleh tambah konteks Tambah tentang ini, jelaskan ya. atau Maksud mungkin ada pertanyaan. yang dia mau tambahkan. Ya, thank you. Silakan, Bos. Halo pendeta Mengkau. Perjelas tuh pertanyaan. Informasi mungkin. Ada pendeta Ya. Mengkau? Oh, pendetanya nyandak, pendeta ada mute kok itu, so itu nyandak dapat dengar. Rupa ada bicara, Mar. Kasih unmute dulu, Oh iya. pendeta. Kasih apa mute dulu. Unmute. Ya, itu dia. Silakan pendeta Mengkau. Oh, enggak dapat dengar audio. Pendeta Mongkau enggak dapat dengar. Oh. Baca di gerakan gitu. Enggak dapat dengar, pendeta. Jadi mungkin pendeta Mongkau ada tambah ini tentang apa? Tentang legalisme Yahudi, Kang. Ini halakah ini legalisme yang sangat ekstrim, bukan? Karena ajaran-ajaran palsu di Kolose 2 ayat 18 adalah false humility. Berpura-pura merendahkan diri padahal nyanda, padahal dorang sombong. Karena ini praktek ekstrim ascetism kan. Ini mereka merasa bahwa tubuh adalah jahat. Sehingga dorang harus menyiksa diri. Nah, ini yang kita lihat di Filipina, ada tiap Paskah dorang akan menyiksa diri, bahkan ada yang menyalibkan diri. Ini ekstrim ascetism yang dilakukan di Filipina. Dorang merasa karena dorang penuh dosa, jadi dorang harus bayar dompe dosa dengan menyiksa dompe diri. Dorang ambil itu paku atau kaca yang sorabe, kondong serabe dompe belakang. Orang yang mau serabe dompe belakang, kok habis itu ya so buka baju dorang. Terus dorang ambil itu cambuk, dorang pukul-pukul berjalan di bawah panas matahari. Habis dorang coba putar-putar tuh gereja atau tuh kampung 1-2 kali, konompi balompa di pantai. Supaya kata langsung baik tuh luka. Itu ekstrim ascetism. Ini ajaran halakah. Harus beribadah kepada malaikat juga kan. Beberapa tradisi mistis dari Yahudi waktu itu, mereka menganggap karena Allah terlalu suci untuk dihampiri langsung, jadi manusia perlu perantara. Perantaranya adalah malaikat. Nah, ini kan ini pelanggaran serius terhadap posisi Kristus yang adalah mediator. Karena orang so bikin malaikat, nah, itu tuh dorang ajaran. Dan ya apa? Dorang juga ada ini ajaran halakha ini sombong tanpa alasan. Ya mereka mengakui rendah hati secara fisik, tapi dorang rasa secara rohani saudara tuh paling hebat. Mungkin itu yang pendeta Mongkau ada tambahkan ini di tentang ajaran halakha. Ya, amin. Thank you. Luar biasa. Jadi kalau orang mau lihat, orang ikuti itu pelajaran sekolah sahabat dari pendeta Brian Sumedap sangat jelas. Membuat orang pendeta-pendeta hari Sabat nanti dapat menyampaikan itu dengan baik di jemaat. Melihat waktu tinggal beberapa menit ke depan, mungkin orang semua masuk pada kesimpulan dari narasumber kita, pendeta Brian Sumedap. Oke, Silakan. terima kasih. Kita pikir tadi kita suka kasih kesimpulan juga, tapi mungkin tambahan call-nya ya. Jadi teman-teman, memang
untuk belajar lebih dalam ini seakan-akan perlu banyak sekali waktu untuk torang. Karena torang sibuk. Saudara-saudara, kalau dulu kita mulai bekerja sebagai pendeta jemaat, habis itu kita pergi sekolah, habis itu kita pergi eh, sudah melayani di departemen, habis itu saya sudah melayani eh, di AYAS, jadi dosen dan lain-lain. Waktu saya sekarang kembali melayani sebagai pendeta, baru saya sadari bahwa dalam melayani jemaat itu nyanda gampang. Dapat lihat memang santai-santai. Kita pe jemaat di sini nggak mau dilawat di rumah. Nung bilang pendeta kalau mau melawat telepon Jo. Jadi lain kali kalau kita supastionya nggak melawat, kita pergi di muka dompe rumah, kong kita pergi berdoa di pintu. Orang pikirnya siapa sih ini orang gila bawa berdoa di pintu. Kita berdoa di pintu, habis itu kita foto, kita bilang, kita semua melawat, kita semua berdoa for ngoni. But anyway, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan saudara-saudara di jemaat, waktu untuk belajar lebih mendalam memang kadang-kadang agak sulit. Apalagi kalau kebanyakan tools yang kita miliki saat ini bukan di dalam bahasa yang kita kenal. Tapi ada juga banyak tools yang dapat membantu kita supaya mengerti eh, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Semua ada HP, semua boleh pakai Google Translate, semua boleh pakai AI lah sekarang. Karena AI itu gratis, sampai batas-batas tertentu dia boleh dipakai gratis. Jadi eh, kesimpulan saya, sangat penting orang untuk belajar Alkitab secara mendalam. Eh, Memang tidak semua orang mempunyai eh, daya nalar seperti eh, orang-orang pandai. Tapi maksud orang-orang yang sangat akademis. Seperti pendeta Mama Rimbing, pendeta Sabuin, akademis dan praktikal, pendeta Tandidio. Nah semua. Tapi semua itu bisa terjadi karena ada belajar. Ada mendedikasikan waktu untuk belajar, membuka, meminta tuntunan Roh Kudus. So, mari ajakan saya untuk kesimpulan, let's do that. Karena anggota-anggota kita ini sangat rentan dengan ajaran-ajaran palsu. Sangat rentan sekali. Di jemaat saya juga sekarang ada ada satu anggota yang dia punya banyak hal yang melenceng. Tapi kita masih bersyukur dia masih masuk gereja. Jadi kita pikir bilang kita selalu aja kasih ingat di mimbar, saudara-saudara, kalau kita ada suatu kebenaran baru, ada suatu hal yang kita rasa itu bagus untuk umat Advent, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kepercayaan dasar gereja Masih Advent hari ke-7, saudara simpang juga dalam hati. Menyanyi-menyanyi juga dalam hati. Jangan saudara piba menyanyi-menyanyi di umum. Karena itu mau bikin lemah iman orang lain. Kita selalu kasih-kasih yang itu. Mari kita bersyukur. Dia masih jam masuk gereja. Jadi banyak sekali kesempatan ajaran-ajaran sesat mau masuk di dalam gereja. Sehingga orang itu sangat penting untuk rajin membaca, rajin mempelajari firman Tuhan, supaya orang boleh tetap memelihara orang punya anggota-anggota dan memberikan encouragement supaya tidak jauh. Sebab kasih ingat lagi, orang ingatkan anggota-anggota kita bahwa apa yang dikatakan sekolah Sabat menyatukan surga dan bumi ini, menyatukan surga dan bumi Kristus di dalam buku Rasul Paulus ini, ya, Filipi dan Kolose, itu betul. Karena kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, kita disembunyikan dengan Kristus, kita ini sangat berharga di mata Kristus, sehingga kita sekarang sudah ada di surga, duduk bersama-sama dengan Kristus, tetapi masih menghidupkan kehidupan mortal kita di dunia ini.
Kira-kira begitu. Terima kasih. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada MC dan pimpinan. Masuk Oke, di terima dalam- kasih Pendeta James Hart Franz untuk tanya jawabnya. Baik, sebelum kita berdoa tutup dari Pendeta Dr. Brian Sumendap, ucapan terima kasih langsung dari Pendeta Dr. Suenistan Didio. Disilakan sebelum kita datang doa tutup. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan saya percaya teman-teman sangat diberkati. Luar biasa penyampaian dari Pendeta Sumendap. Amin. Luar biasa saudara, saya lihat komen-komennya semua bersyukur, bersuka cita, semua bilang amin, semua bilang penjelasannya luar biasa. Jadi teman-teman semua sudah mendapat pembekalan yang dalam, jangan lupa untuk membawakan persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Jadi pendalamannya luar biasa. Terima kasih Pendeta Sumendap. Nanti saya lihat Pendeta Sepang ada, Sekretaris Asosiasi Kependetaan. Beliau akan sampaikan ucapan terima kasih juga sekaligus arahan-arahan untuk teman-teman pendeta. Dan saya percaya malam ini kita sangat terberkati dan beliau hebat bukan hanya viral saja di lagu saudara-saudara tapi juga di pembahasan firman. Sir Sepang mungkin ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman pendeta, disilahkan. Saya baru cek, rupanya Pendeta Sepang ada. Terima kasih Pendeta Tandidio. Minta maaf karena saya di jalan ini terus gelap di dalam mobil jadi Oke. nggak bisa mau buka videonya tetap nggak bisa kelihatan bagus. Iya. Jadi saya juga ada ikuti pembahasan dari Pendeta Brian Sumendap ini luar biasa. Terima kasih banyak Pendeta Sumendap untuk pengalaman juga yang dikaitkan dengan pelajaran sekolah sahabat. Ini karena beliau ini dia sudah banyak juga pengalaman, bukan cuma pendeta jemaat, pernah sebagai dosen juga di AYAS, pernah juga jadi Associate Direktur Pendidikan di divisi. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak untuk kita bisa ambil. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pendeta Sumendap ini menolong semua teman-teman pendeta untuk pelayanan mereka di setiap jemaat, khususnya yang ada di Indonesia Timur. Oke, jadi untuk teman-teman pendeta, khususnya bagi Sekretaris Asosiasi Kependetaan ini, saya lihat orang punya kehadiran mungkin belum terlalu maksimal, sebab ini saya lihat penting sekali, supaya ketika saudara bikin persatuan guru-guru sekolah sahabat, ya, pada hari Jumat malam itu, ya, orang bisa satu konsep, ya, jangan berbeda konsep. Dan ini satu yang sangat luar biasa kita sudah dapat dari setiap minggu. Jadi kalau yang tidak ikut, ya saya tidak tahu bagaimana cara mereka mau satukan ini ide dari pelajaran sekolah sahabat ini. Jadi memang semesti dimintakan kepada semua teman sekretaris kependetaan supaya sebaiknya sebelum mungkin jam 7, biasanya hari Senin jam 7 kecuali ada perubahan yang sangat mendadak perlu kita rubah, ya kita akan kasih tahu tentunya kan dia punya jam atau hari perubahan. Jadi perlu sudah dikasih baku. Saya tahu di setiap daerah kan ada WA, grup WA untuk pendeta-pendeta. Coba diingatkan di situ terus. Supaya setelah jadwal ini, pendalaman sekolah sahabat, pendeta-pendeta boleh masuk di dalam. Jadi kami mohon sekali lagi untuk Sekretaris Asosiasi Kependetaan semua yang ada di 13 daerah dan conference di seluruh Indonesia Timur ini, mari kita lebih maksimalkan untuk kehadirannya, sebab ini memperkaya semua pelayanan kita bagi setiap anggota jemaat. Jadi
Itu tambahan sedikit. Dan sekali lagi pada Pendeta Brian Sumendap, terima kasih, dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Sumendap bersama keluarga, semua yang ada di Amerika, Jemaat Upland Amerika. Jadi salam hangat untuk anggota-anggota jemaat kita yang ada di sana juga. Dari semua pendeta-pendeta yang ada di Indonesia Timur, ditambah dengan direktur Sekolah Sahabat dan pelayanan perorangan di seluruh Indonesia Selatan Timur, saya dan Pendeta Tandidio. Sampaikan salam hangat kami ke jemaat. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih banyak Pendeta Frankie Sepang dan Pendeta Sunistan Didio. Minta Pendeta Dr. Brian Sumendap untuk memimpin kita dalam doa pertemuan pendalaman malam ini. Silakan Pendeta Dr. Brian Sumendap untuk tutup. Baiklah, saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kudus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan perasaan syukur atas hamba-hamba Tuhan yang terkasih, para pendeta-pendeta yang telah Engkau tetapkan untuk memimpin, untuk mengajar, dan untuk memelihara umat-Mu di wilayah Uni Indonesia kawasan Timur. Tuhan, hamba berdoa agar Engkau akan memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Berkatilah mereka dengan hikmat dari surga. Seperti yang Engkau telah berikan kepada Salomo, kiranya Tuhan akan berikan itu kepada hamba-hamba-Mu ini, agar mereka dapat memimpin jemaat dengan kebijaksanaan dan pengertian yang melampaui kemampuan manusia. Bapa, hamba berdoa agar Tuhan memperkuat hati mereka dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, di dalam setiap beban yang mereka pikul. Kiranya Engkau boleh menjadi kekuatan dan perisai mereka. Biarlah mereka merasakan bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan mereka. Bapa, berikan mereka semangat yang diperbaharui, supaya mereka bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, agar mereka tidak pernah merasa capek untuk berbuat baik, dan mereka tidak akan jenuh untuk melayani domba-domba di dalam jemaat-jemaat mereka. Bapa, kiranya Engkau melindungi mereka dan keluarga mereka dari setiap tipu daya setan, dan kiranya Engkau akan menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat yang penuh dengan damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu. Kiranya pelayanan mereka dari hari ke hari sampai kepada pertemuan berikutnya akan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga setiap firman yang disampaikan, setiap kata yang mereka ungkapkan, setiap doa yang mereka naikkan, dan setiap keputusan yang mereka ambil boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Tuhan, malam ini ketika kami menutup pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba ini, dan Tuhan akan menggunakan mereka dan menjadikan mereka saluran berkat untuk banyak orang. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Thank you. Thank you. Pastor Pon kita Terima kasih Pendeta Brian. Thank you, Pastor. Selamat malam.
Terima Selamat kasih Terima banyak. kasih Prof. Brian. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. Terima Sekarang kita kasih. boleh